Puji Tuhan. Haleluya. Ibadah perdana pada sore hari ini kita sangat merindukan sebenarnya Bapak Pendeta Umum dalam pembukaan pada sore hari ini, namun karena beliau ada tugas di Pulau Batam, tapi kita percaya doa beliau hadir dan ada di tempat ini. Pembawa acara mengatakan berulang-ulang baik melalui pujian, Yesus ada di tempat ini. Kalau Yesus tidak ada di tempat, kita hadir di sini. Dan sungguh-sungguh semuanya kita berdoa mungkin tadi pagi atau sebelumnya 1 minggu yang lalu, Yesus mendahulukan langkahnya ada di tempat. Kita mau bertemu dengan Yesus di tempat ini. Semuanya kita penuh sukacita karena Tuhan memakai para hamba-Nya untuk menyatakan kasih karunia-Nya melalui pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan. Saya bertanya kepada dia pun bertanya kepada dari firman Tuhan yang akan dibawakan pada sore hari ini. Lalu saya katakan KPK, kursi pengadilan Kristen. Orang takut hanya mendengarkan KPK saat ini. Bagaimana dengan KPK? Semuanya layu. Supaya kita sadar, khususnya para milenium. Saya tadi tanyakan kepada pendeta MC Lalahi, milenium itu sebenarnya milenial dulu. Nah, sama begini dong. Saya katakan tadi milenial, berarti tahu mendengar tadi. Udah mau masalah untuk anak yang berbeliau. Ya, milenial itu 35 ke bawah, kata beliau. Wah, awal 2 hari lipat nih, di Buhaname bisa dispensasi 2 kali lipat, 3 kali lipat pun termasuk milenial. Tuhan, saya akan bawakan firman Tuhan terambil dari 2 ayat ke-10. Demikian sabda Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Puji Tuhan. Kita semua berlaku, laki-laki, perempuan, milenial atau sudah opung-opung, yang miskin, yang kaya, yang berpendidikan, yang masih kontrak rumah atau sudah ada rumah, semua tahta Kristus. Firman Tuhan ini menyadarkan kita semuanya. Untuk apa sebenarnya kita menghadap tahta Kristus? Penentuan masuk surga, masuk neraka. Menurut saudara milenial, mana lebih banyak masuk surga atau masuk neraka? Tolong dijawab. Mana lebih banyak masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Dari mana saudara tahu? Mana lebih banyak laki-laki atau perempuan di neraka? Saya tanya perempuan dulu. Mana lebih banyak?
jangan berkelahi di tempat ini. Ke sana dihitung. Adakah kaum milenial di sana? Ada. Saya juga yakin pasti ada. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya ada di sana. Miskin ataupun kaya. Masalahnya, di manakah lebih banyak? Kita melihat firman Tuhan, kita harus seturut dengan firman Allah. Dalam Lukas 13 ayat 23-24. Mic-nya? Kalau ada orang dibayar ya. Ya tolong saya dibantu ya. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Rupanya murid-murid Tuhan Yesus juga ragu. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan, sedikit kami. Jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Jangan cari pintu yang lebar leluasa. Ada di sana pintu yang sempit dan berliku, akhirnya surga. Kau mau berakhir di mana? Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berarti firman Tuhan ini menyatakan lebih banyak masuk di neraka. Contoh, kota Pematang Siantar, 7 pusat gereja paling tidak, kalau saya tidak, berapa persen kira-kira masuk surga? Dari kota Pematang Siantar, sedikit saja Tuhan dapat diselamatkan. Pelayanan ini misinya untuk keselamatan. Berapa orang? Firman Tuhan katakan, banyak orang akan berusaha, tetapi tidak dapat. Berarti Tesalonika 5 ayat 9, firman Tuhan berkata di sana. Tolong, ya di jamono podido, lewat nggak membayar setul 1,5 juta. Demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak mengenal kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus. Kita tidak ditetapkan untuk masuk neraka, bukan. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk beroleh keselamatan. Kita diselamatkan dengan apa? Berulang-ulang tadi pujian kita, oleh darah anak domba. Kita diselamatkan melalui apa? Roma 5 ayat ke-9, firman Tuhan berkata di sana, lebih-lebih karena kita sekarang telah oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, pasti. Ada jaminan kepastian. Agama yang kita peroleh Allah jaminan kepastian kita diselamatkan. Puji Tuhan. Oleh darah anak domba
bukan mudah. Ketika menyerang Mall Taj Mahal India, saya catat tahun 2008. Tidak ada menyangka satu orang pun di dalam itu, lebih dari 200 orang korban meninggal semuanya. Tapi ada satu orang yang selamat. Wartawan mulai menyelidiki, kenapa saudara boleh selamat? Dia berkata, darah orang yang telah meninggal itu saya, sehingga ketika teroris datang, dia menganggap saya sudah mati dan dia tidak membunuh saya. Dia selamat oleh karena darah. Kita selamat oleh karena darah Tuhan Yesus. Balut dan saluti dengan darah Tuhan. Segala dosa-dosa kita telah diselesaikan di salib Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran kita semuanya telah diselesaikan dan dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Dalam Wahyu 5 ayat 1 bagian B. Wahyu 5 ayat 9b. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli dari tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan tiap-tiap suku. Ada suku Toba, suku Simalungun, suku Karo, dari suku bangsa. Kristus itu untuk segala bangsa. Kau telah membayar dengan darahmu dari tiap-tiap bahasa, tiap kaum dan tiap suku. Setiap barang yang sudah dibeli berhak kita bawa pulang. Jangan coba-coba pergi ke kota nanti, lihat barang di sana, ambil pulang, belum dibayar, kau akan ditangkap. Bayar dulu. Yesus telah membayar kita dengan darahnya. Kita berhak dibawa masuk surga, ke rumahnya. Setiap barang yang kita bayar lunas, kita berhak untuk membawa pulang. Yesus telah membayar lunas segala hutang dosa kita. Kita berhak dibawa masuk surga. Puji Tuhan. Kita sudah dengan darah Tuhan Yesus. Apakah semua orang Kristen masuk surga? Yang menamakan diri Kristen. Pernah seorang Bapak Haji bertanya kepada saya, Pak Silalahi, apa semua orang Kristen masuk surga? Loh, kenapa Pak Haji? Asal orang Kristen meninggal, pasti ada nyanyiannya. Apa nyanyiannya? Molo masihul huseniyau, imot mana di surga itu. Berarti orang Kristen semua masuk surga. Saya jawab sama dia, yang menyanyi itu orang hidup atau orang mati? Kalau orang mati yang menyanyi, kita keberatan. Yang menyanyi itu orang hidup. Orang lain keberatan. Ketika, maaf kalau boleh saya katakan, kami doa pelepasan dengan seseorang ketua IPK di Amplas datang ke rumah. Nah, ketika kita doa pelepasan, dalam nama Tuhan Yesus, siapa kau? Saya Suropati. Siapa Suropati? Panglima Nyi Roro Kidul. Kenapa ini menjadi muridmu? Keluar kamu dalam nama Tuhan Yesus. Dia sekarang menjadi murid Tuhan Yesus. Gak mungkin, kata iblis ini. Kenapa gak mungkin? Dia gak pernah ke gereja. Oh, rupanya iblis mencatat siapa yang tidak pernah ke gereja. Keberatan. Sekarang dia telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kau keluar. 5 mestika dia makan. Salah satu mestika yang terakhir dapat dikeluarkan.
ribuan anak ular dari Laut Jawa. Nyi Roro Kidul itu kan di Laut Jawa, Laut Selatan. Iblis keberatan. Tapi Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Kalau kita tidak dapat ibadah pagi, dapat datang di sini di pelayanan ini. Puji Tuhan. Sehingga iblis mencoret saudara lagi. Karena apa? Sudah pernah mengikuti ibadah. Berapa kali engkau dicatat tidak pernah ke gereja? Melalui pos pelayanan di tempat ini. Seandainya pada hari Minggu pagi tidak datang, Minggu sore datang kemari. Bertemu dengan Tuhan. Saya katakan tadi, saya percaya sungguh-sungguh Yesus ada di tempat ini. Sungguh-sungguh saya percaya. Kita mau bertemu dengan Dia. Para hamba Tuhan dan panitia berdoa senantiasa. Engkau mendahulukan langkahmu Tuhan di sana. Para tentara surga berlaksa-laksa mengelilingi tempat ini, mengamankan tempat ini. Nah, saudaraku, selanjutnya firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli. Saya harganya telah lunas dibayar, bukan kredit. Saudara mau tahu nanti kalau saya mau pulang, dengarkan kalau saya starter mobil itu kredit karena belum lunas. Tapi kita lunas dibayar, harganya telah lunas dibayar. Ketika perang Balkan, Yugoslavia, seorang kapten pesawat bernama O'Grady jatuh di sana. Lalu Amerika membawakan perang yang paling canggih, menyelamatkan O'Grady. Pihak musuh bertanya di dalam hati, siapa itu orang? Berarti orang penting. Sampai 6 miliar dolar. Begitu banyaknya biaya yang diperbuat untuk menyelamatkan Kapten O'Grady. 6 miliar berarti berapa triliun? Jadi mah 0 triliun inatasi tua manik. Lagi butuh apa ya? Habis saya bertanya kamu tuh hal yang bahasa triliun. 0 hampir lagi butuh kamu. Penyelamatan yang Tuhan berikan. Nilainya dari itu semuanya. Kenapa penting saya di hadapan Allah? Sampai anaknya direlakan, menderita di kawal kayu di kayu salib, menyelesaikan seluruh utang dosa saya. Musuh itu merasa heran ketika perang Balkan telah terjadi. Siapa ini orang? Kok begitu penting? 6 miliar dolar untuk menyelamatkan seorang. Darah ikan segala. Begitu berharganya, dibayar lunas. Karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan jadikan kita menjadi biji matanya. Barang yang paling berharga itulah Tuhan berikan kepada saya, kepada saudara. Hargai. Sekarang bagaimana Yesus dapat menerima? Mazmur 134. Demikian firman Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat dosa si anu, melukai hati saya tanggal sekian, diulangi lagi, hari berikutnya kembali lagi ke dosa yang sama, jatuh lagi ke dosa yang itu juga. Orang Israel 10 kali untuk melukai hati
difonis 10 kali orang Israel. Jatuh dosa yang itu juga kebanyakan, yaitu karena air. Kelemahan hari yang lalu, itu juga hari ini, itu 2 tahun yang lalu, berulang-ulang jatuh di dalam dosa yang sama. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan bentuk jamak, berarti lebih dari pelanggaran-pelanggaran kita begitu kadang mungkin melukai hati Tuhan berulang-ulang, tapi dia tidak mengingat-ingat. Tetapi padamu ada pengampunan, tersedia pengampunan, sehingga kita boleh dapat untuk menghadap hadirat-Nya. Dia begitu kudus dan mulia, tetapi padanya ada pengampunan, sehingga saya boleh menghadap tahtanya. Ada pengampunan tersedia senantiasa. Kami pernah mau makan siang, takbul, bisa ada kawan pergi ke sana, habis, tidak, itu tersedia. Kapan kau datang kepada Tuhan, pengampunan itu tersedia. Bagaimana besarnya ketika katakan maaf, doa pelepasan dengan ujian harian dia tadi, ketua IPK. Pak, bagaimana saya diterima Yesus? Kenapa? Banyak sudah bercucuran darah di tangan saya. Lalu saya katakan, berapa besar juga dosamu? Darah Yesus sanggup menyucikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pernah tulisan saya baca di Amerika, di New York, ada orang meninggal. Tulisannya biasanya nama, lahir tanggal berapa, meninggal tanggal berapa. Rupanya di salib ini tidak ada yang lain, hanya tulisan diampuni. Orang yang mati ini diampuni, siapapun orangnya. Di dalam salib itu tulisan tidak ada yang lain selain hanya kata diampuni. Ketika dia telah meninggal, dia telah diampuni Tuhan sampai di paradiso, karena dia telah ditebus oleh Tuhan. Mazmur 86 ayat ke-5. Demikian Tuhan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Suka mengampuni, karakternya suka mengampuni. Kalau ada orang yang tidak mau mengampuni, jangan harapkan masuk surga. Jangan. Kalau sampai sore hari ini kau merasa sakit hati kepada seseorang, kalau Tuhan datang pada sore hari ini, tidak ada di surga tempat orang yang tidak mengampuni. Yesus suka mengampuni. Nah, berarti yang menolak darah Yesus menolak pengampunan. Ketika Perang Dunia Kedua, tentara Nazi luka parah dan dia hampir mati. Lalu tentara sekutu, tentara Inggris mengambil dia, harus ditransfusi darah supaya dia hidup. Lalu tentara Nazi yang fanatik berkata, ini darah siapa? Darah tentara Inggris. Saya tidak mau, dia musuh saya. Saya lebih baik mati. Dan dia mati karena menolak darah transfusi. Berapa kali kau tolak darah Tuhan? Kau tidak percaya kepada darah Yesus yang menyelamatkan kita. Begitu banyak orang yang tidak percaya kepada darah Tuhan, penyelamatan yang Tuhan berikan melalui darah. Kolose 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa.
Penebusan arti harfiahnya dibeli kembali. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Sekalipun dosa-dosa kita merah seperti germisi. Germisi artinya dosa yang sudah lama mengendap, lama yang tidak mengaku. Kalau tadi kan ibadah di Batu Nangkin, ada dosa yang langsung tampak, ada dosa yang tersembunyi karena tidak diampuni. Bertahun-tahun dia tidak pernah akui di hadapan Allah dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, firman Tuhan ini katakan dosa yang sudah lama mengendap dan sangat pekat, itu artinya kirmiji. Tapi Tuhan sanggup memutihkan seperti salju. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana jalan keluarnya supaya diampuni? Bertobatlah. Kisah Rasul 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. 3 langkah supaya diampuni. Pertama, sadar, bertobat, lalu dosamu dihapuskan. Sadar artinya mengetahui keadaan sebenarnya. Kadang-kadang kita mengaku seperti masuk surga padahal tidak. Mengakui yang sebenarnya. Sadar, tujuan hidup saya kemana? 3 langkah bertobat, mengetahui. Ketika kami beserta dengan rombongan pendeta Tarigan juga ikut ke Jayapura, Irian ada KKR di sana. Lalu Bapak Pendeta di sana berkata, ketika seorang pencuri masuk dan sampai di asbes supaya terjatuh, runtuh. Lalu pemilik rumah berteriak, pencuri, pencuri. Lalu dia berteriak juga dari atas, "Hei, suaranya jangan kuat-kuat. Kalau nanti kalau saya jatuh, siapa yang tanggung?" Loh, kok nggak bertobat? Kok orang yang disalahkan? Maksudnya gimana? Jangan kuat-kuat. Pencuri, hati-hati. Bertobatlah, sadar keadaan sebenarnya. Kalau kita tidak sadar, tidak sampai kepada pertobatan. Kalau kita tidak sampai kepada pertobatan, kita tidak diampuni. Yehezkiel 18 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Tuhan menginginkan pertobatan dengan sarana yang diperbuat hambanya di tempat ini, supaya banyak tobat, banyak yang senantiasa dipanggil untuk kerjaan Allah, pertobatan. Saya merasa lucu melihat di televisi seorang bandar ditangkap, kalau salah di kota Medan. Ketika ditangkap dia lalu berau-berau, "Bapak, abang, lepaskan aku, tolong." Lucu kan? Apa nggak tahu sebelumnya? Sangat lucu kalau orang Kristen masuk neraka. "Bapak, Bapak." Apa nggak tahu sebelumnya? Kalau nggak percaya, kalau nggak bertobat masuk neraka. Iblis kan tertawa, loh ini anak kok begitu, mau menangis setelah dalam api neraka. Pertobatan telah tertutup, tiada artinya lagi. Pintu pertobatan itu telah tertutup. Kami sering berdoa dengan ibu di rumah, "Tuhan, guhi ma'asini roham di toka-toka di huriam terlibat dengan hakim bantuan di geram di gereja Pentakosta Indonesia, diguhi Tuhan, Tuhan hantar seorang pelacur disuruh. Seorang pelacur, masa seorang pelacur? Kalau datang ke gereja kita kan
tahu pelacur kusir. Pintu pertobatan terbuka akhir-akhir ini. Bagi para lerahnya juga dosa. Tidak ada yang di sana untuk berkhotbah. Ketika dia lintas dari depan gereja kita, kurang lebih tengah 9 pagi, lalu Tuhan langsung berbicara kepada dia karena dia naik kereta. Turunlah, masuk ke gereja ini. Di sanalah, di sinilah pelepasan. Ketika guru sekolah minggu telepon saya, Pak, ada mau didoakan. Siapa lagi itu? Maaf, sudah banyak didoakan, bukan dari gereja kita, tapi nggak pernah datang lagi, sudah sembuh. Sehingga maka sia di diri, doje ke mananya, mau dimau, apa lagi berdoa tuh, terlalu capek. Siapa itu orangnya? Nggak kenal, Pak. Udahlah, kamu gak kenal lagi aja. Wah, enak jadi hamba Tuhan. Ketika sampai ke sana, saya lihat dia. Dia nggak salam saya juga nggak salam. Pura-pura nggak tahu siapa kau, siapa saya. Saya duduk. Setelah selesai berkhotbah, saya katakan al-rakor. Dia nggak dapat, tapi berdiri. Saya katakan kepada pendeta muda, itu tadi minta doa. Laujo, tanya kok, doakan dulu itu. Dia turun. Dia pulang. Siapa itu? Kenapa? Doanya, apa doanya? Tuhan bunuh dia, hancurkan dia, matikan dia. Saya pun nggak kenal orangnya. Asal mama tanya, kok Mas Haidi? Memang enak kali hamba Tuhan ini. Udah keluar, dipindah dicegah. Dia didoakan. Saya lihat matanya sudah terbalik. Sudah tadi, sudah didoakan. Apa begitu sesama orang percaya? Udah nanti jam 5. Kan hari Minggu keluar jam 1, jam 5. Dan roh yang nonton aku. Sengaja saya katakan jam 5. Mau soroi mana? Ibadah udah salah Tuhan. Kenapa katakan jam 5? Enak memang hamba Tuhan ini. Maka saya di diri terlalu capek. Tadi juga di rumah, ada para beriman nomor jaminan, memang batu. Tapi bagaimana itu utang bagi hamba Tuhan. Nanti jam 5. Tunggu jam 5. Pak, udah datang dia. Kata muda-mudi di gereja kita. Gak ada lagi jemaat. Hanya beberapa orang. Kok aku sini ikut dia. Udah kau ke sana. Capek saya. Mau capek itu bagian dari apa? Oh iya. Apa lalu sih? Lalu sharing. Kau bagaimana? Iya, udah 8 langganan saya. 4 Cina, 4 Indonesia. Lalu dia ibu catat nama-namanya. Pak, Romaho. Aku lah bau menangnya konon. Aku matanya aku may. Daw, iya boleh beriakan Julia kayak gini. Harguna dong, saya juga mau kayak kate jagumo. Bro, mau Pak, udah mati, udah jam 6, mandi pun enggak, udah kami tunggu. Dengan hati dongkol, menggerutu. Isi hati. Enggak sebar lagi ke depan, dari pintu hidup tinanya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa kau? Purwodadi, Dedi Purnomo. Dari mana kau? Dari Purwodadi. Ngapain kau masuk ke dalam? Maaf, aku lah yang pertama merusak. Apa kau buat ke dalam? Sini. Kau. Keluar. Kau siapa lagi? Ahio. Saya langganannya. 4 orang kami Chinese. Jadi ngapain kau? Saya, maaf, gak ada polisi yang nanti tangkap pulang. Bandar narkoba terbesar di Siantar. Kenapa gak ditangkap kau? Jawabnya, saya licin, saya dulu. Ke dalam. Pekong. Keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Datang lagi. Kau siapa? Sahabat. Nah, tulang. Si orang derita buru manusia. Menurut warga Bandung, maaf kan? Menurut warga Bandung. Tak sudi. Derita. Ada ketubatas. Udah nggak baik. Dia duduk. Sedia datung. Saya duduk samping. Lalu
muncul. Kau siapa namamu? Bukan nama orang Batak itu. Saya orang Padang. Apa kau ke dalam? Biku gajah. 10 biku gajah masuk. Tuhan, kau suruh seorang pelacur datang ke gereja kami. Kami tolak atau kami terima? Seandainya Pak Pendeta, beberapa orang pelacur di gereja datang kemari, terima atau kita tolak? Udah jam 7 malam, kami tidak tahu di mana rumahnya. Itu dia nama Bayi Nono, terpaksa ditampung di rumah pendeta. Loh, pelacur ke rumah pendeta. Tapi Tuhan utus untuk diselamatkan. Untuk dia juga Yesus telah mati. Nah, betapa besar kasih Tuhan. Pintu pertobatan terbuka lebar-lebar. Sebenarnya tadi saya mau putar itu, tapi nggak sempat waktunya. Bagaimana pengakuan dia, pasukannya dia masukkan ke rumahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan di Hezkiel 3 ayat 18, firman Tuhan berkata di sana, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya. Untuk ada di tempat ini sarana untuk mengingatkan molohudok tu parjahati ko mati ho dan lau ho pai mo oro tu goku utang di udara utang darat. Tapi untung ada pelayanan ini sarana memperingatkan supaya semuanya kita tahu bagaimana kasih Tuhan oleh darahnya. Nah, dalam Lukas 15, bagaimana kita supaya dapat kembali kepada Tuhan? Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ia menyadari keadaannya, sadar. Baru ada tindakannya, aku akan bangkit dan bukan di tempat. Bangkit. Tindakannya setelah sadar adalah bangkit untuk datang. Ketika kita sadar bagaimana kasih Tuhan, kau telah lama dinantikan Tuhan. Selama ini di mana kau berada? Lama Tuhan mencari-cari engkau. Tangan Tuhan selalu terulur kepadamu. Di manakah engkau selama ini? Datanglah kepada Tuhan. Ketika seorang anak yang telah lari dari orang tuanya bertahun-tahun, lalu dia pulang waktu malam hari karena dia malu pulang waktu siang hari. Rupanya pintunya terbuka sudah tengah malam, lalu dia masuk dan memeluk ibunya. Bu, kenapa pintu ini terbuka sampai tengah malam? Ibunya berkata, sepanjang pagi, siang, dan malam pintu ini terbuka supaya engkau datang. Pintu surga terbuka untukmu. Siang dan malam Tuhan menantikan engkau, senantiasa menunggu kedatanganmu. Di mana engkau selama ini? Pintu surga terbuka, baik pagi, siang, dan malam hari. Yesus menantikan engkau. Yesus menunggu engkau. Lihat tanda-tanda akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kemana akhir hidupmu? Kemana tujuanmu? Jangan merasa nyaman yang palsu, seolah-olah sudah diselamatkan. Moab juga demikian, merasa sudah menerima, tetapi ada endapan-endapan dosa yang tidak diselesaikan, sama seperti anggur yang tidak dibersihkan.
Yeremia 48 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Moab hidup aman dari sejak mudanya dan hidup tenang seperti anggur dalam endapannya, tidak dituangkan dari endapannya yang satu ke tempayan yang lain. Anggur dalam endapannya tidak pernah dimurnikan, nyaman yang palsu, seolah telah diselamatkan, padahal belum memiliki keselamatan yang pasti. Nyaman. Ketika dibuat suatu percobaan, seekor katak dimasukkan ke dalam panci. Panci ini dapat dipanaskan mulai dari dingin naik terus sampai ke titik yang panas. Katak ini tidak melompat, terus nyaman di dalam. Karena apa? Mulai dari kepanasan yang biasa, dipanaskan, terus sampai hampir mendidih, dia tidak bergerak. Kematian sudah dekat, tapi dia tindakan yang palsu, kau nyaman dalam kesalahan, dan tidak mengakui kekurangan-kekurangan di hadapan Allah. Jangan ada perasaan nyaman yang palsu. Kalau boleh saya katakan, di Barbaba ada pujian yang menjadi sayembara. Naing dohoto lautusi jalumahan kabung aidak sude tusi tutoro tor nggak tinggal ya justru ini pujian siapa? Banyak yang tinggal. Siapa mereka Tuhan? Jangan ada nyaman dan palsu. Sembunyikan dosamu selama ini, Tuhan tahu. Dan terakhir, siapa tinggal? Hukuman yang terakhir, Wahyu 20 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Setiap orang berlaku umum, milenial, orang tua, sudah ompong, siapapun orangnya, di dalam KPK, kursi pengadilan Kristus kehidupan, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Dilemparkan, bukan dikatakan siapa namamu, saya nama ini dari sidang ini, pemudi dari gereja ini. Jalan pelan-pelan masuk surga ya? Iya Tuhan, saya pelan-pelan. Dilempar. Hati-hati ya, masuk api neraka. Oh bukan. Saya tidak tahu berapa ribu kilometer dia dilempar. Udah ada namamu tertulis di surga. Pastikan kau masuk surga. Puji Tuhan. Amin. Tadi panitia menitipkan kepada kami supaya ada altar call. Mari kita makin berdiri. Siapa yang ingin didoakan boleh datang ke depan. Bapak Pendeta Atarigan mau memimpin kita dalam doa. Sejauh timur dari barat, itulah yang Tuhan berbuat kepada kita, membuang segala dosa-dosa pelanggaran betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang hidup
Mari, siapa yang ingin didoakan secara khusus, langkahkan kakimu datang ke depan ini. Tuhan ada di tempat ini. Apapun masalah yang mau, Tuhan akan angkat. Karena Kristus adalah jawaban dalam segala masalah yang kita hadapi. Persoalan apa yang kau hadapi, serah siap dalam Engkau. Haleluya. Sejauh timur dan barat, Engkau membuat terus. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat, tiada kau ingat lagi. Jauh ke dalam bibir laut, jauh ke dalam bibir laut, buang dosa. Tiada kau perhitungkan, betapa besar untuk menebus kami, membayar lunas hutang dosa kami. Engkau melepaskan kami dari kutuk neraka itu. Engkau menggantikannya dengan kasih-Mu, dengan mujizat-Mu, dengan keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau, agunglah nama-Mu. Kami ucapkan syukur buat perbuatan-Mu yang ajaib itu. Bapa, di dalam nama Yesus, bekerjalah Engkau dalam kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap hati yang datang pada hari ini. Kiranya dalam perkenanan firman-Mu, semuanya umat Tuhan
Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan, umat-Mu datang berlutut membawa persoalan kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang lembut itu menyambut mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, melepaskan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kuasa Tuhan hari ini, melepaskanmu dari kutuk maut, kutuk dosa. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran, yaitu kasih Kristus menghiasi kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Akan berakhir ibadah ini Tuhan, biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan yang kami terima, firman yang kami dengar, semuanya itu menjadi bagian yang menyenangkan hati Tuhan, memberkati kami sekalian. Hamba-Mu yang sudah melayani kami, teruskan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dari surga senantiasa memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Bagi-Mu hormat kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari